Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PTIK kelas 19 1337. Saya Mutiara, saya Alta, saya Meliana, saya Lita, saya Feni, saya Nono. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok PTIK yang beranggotakan Elta Triutami, Feni Riazebua, Lita Rahayuningsi, Meliana, Mutiara Indi Rahmawati, Nurul Hikmatul Fadilah. Mempresentasikan materi tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat private maupun publik. Dalam penggunaan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau dimasuk oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Sejarah jaringan komputer. Pada tahun 1940-an, di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin Profesor Howard Aiken. Tahun 1950-an, ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA membentuk jaringan organik ARPANET. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer yang sudah terhubung satu sama lain. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson sukses menyempurnakan program surat elektronik atau email yang dibuatnya setahun yang lalu sebagai ARPANET. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan bertambah luas ke luar Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1973, dua orang pandai komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah argumen yang lebih agung yang menjadi cikal bakal pemikiran internasional network internet. Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris sukses mengirimkan surat elektronik dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Stephen Belovin membuat newsgroup pertama yang diberi nama Usenet atau User Network. Tahun 1981, First Telecom membuat suatu hal yang baru dengan meluncurkan telepon televisi pertama, yang juga berkomunikasi dengan video link. Pada tahun 1982, diwujudkan sebuah Transmission Control Protocol atau TCP, atau lebih dikenal dengan sebuah Internet Protocol atau IP. Pada tahun 1984, diperkenalkan sistem penamaan domain
atau Domain Name System, yang kini kita kenal dengan DNS. Pada tahun 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen, seorang warga negara Finlandia, menemukan sekaligus memperkenalkan Internet Relay Chat atau lebih dikenal dengan IRC. Pada tahun 1990, merupakan tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners-Lee merancang sebuah program penyuting dan penjelajah yang dinamakan Waring Wera Wanua atau World Wide Web. Pada tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer. Pada tahun yang sama muncul istilah surfing atau menjelajah. Pada tahun 1994, situs-situs di internet sudah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Pada tahun yang sama, Yahoo didirikan dan juga sekaligus tahun kelahiran Netscape Navigator 1.0. Adapun jenis-jenis jaringan komputer, yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN, Wireless Local Area Network. Yang ketiga adalah CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima adalah WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang terbesar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X.25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam adalah internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer, seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Yang pertama adalah broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama.
Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. File dari alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju kepada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. Yang kedua adalah point-to-point. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara, sehingga seringkali akan melewati banyak rute yang kemungkinan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma rute sangat memegang peranan penting pada jaringan ini. Berikutnya adalah macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer. Yang kedua adalah niche atau network interface card. Niche dapat disebut juga dengan LAN card expansion board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 Mbit per detik, Fast Ethernet 100 Mbit per detik, Gigabit Ethernet 1000 Mbit per detik, dan TX 10.000 Mbit per detik. Yang ketiga adalah kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel coaxial, fiber optik, dan twisted pair. Yang keempat adalah hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun, jika dilihat dari sisi logika switch, sama dengan brick. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Yang kelima adalah router. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Yang keenam adalah breaker. Breaker adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Breaker juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Yang ketujuh adalah modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Yang kedelapan adalah repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan traffic dalam jaringan. Yang kesembilan adalah wireless charge. Wireless charge merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless charge, namun Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Selanjutnya adalah topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi bintang. Jaringan pada rumah sering menggunakan topologi ini yang punya titik koneksi terpusat yang dikenal hub node dan mungkin adalah hub jaringan router dan switch. Topologi ini dihubungkan dengan hub melalui unshielded twisted pair atau UPT Ethernet. Berikutnya adalah
Terdapat kelebihannya yaitu yang pertama, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Yang keempat adalah lebih fleksibel. Selanjutnya ada beberapa kekurangan, yaitu adalah satu, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang ketiga, sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya adalah topologi ring. Jaringan cincin mempunyai dua tetangga dengan tujuan komunikasi. Pesan berjalan lewat cincin menuju arah yang baik dan sama dengan searah jarum jam, bahkan berlawanan arah jarum jam. Terdapat beberapa kelebihannya yaitu biaya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Berikutnya juga ada kekurangannya. Yang pertama adalah jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Dan yang terakhir adalah jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Berikutnya adalah topologi bus. Jaringan bus memakai kabel untuk tulang punggungnya. Kabel ini fungsinya sebagai media dalam berkomunikasi dan berkomunikasi dengan perangkat yang lain di jaringan dengan mengirim pesan siaran lewat kabel yang dihubungkan oleh dua perangkat. Namun penerimanya saja yang dituju dan benar-benar menerima serta memproses pesan itu. Terdapat beberapa kelebihannya yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana. Lalu biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Terdapat juga beberapa kekurangannya yaitu sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Lalu jika ada masalah pada kabel misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi ini diperkenalkan dengan konsep router. Tidak sama dengan topologi lain, berbagai pesan yang bisa dikirim di jaringan mesh bisa mengambil salah satu atau beberapa jalur yang kemungkinan dari sumber menuju tujuan. Terdapat beberapa kelebihannya yaitu pertama, bandwidth limitnya cukup besar. Kedua, security data pada topologi ini sangat baik. Yang ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Selanjutnya juga ada beberapa kekurangannya. Yang pertama adalah kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Yang kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Yang ketiga, instalasinya sangat rumit. Selanjutnya adalah topologi pohon. Jaringan pada rumah sering menggunakan topologi ini yang punya titik koneksi terpusat yang dikenal hub node, dan mungkin adalah hub jaringan, router, dan switch. Topologi ini dihubungkan dengan hub melalui Unsigned Twisted Pair atau UPT Ethernet. Ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Berikutnya juga ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Selanjutnya adalah topologi linier. Topologi linier atau sering disebut dengan topologi berurut
Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambung pada setiap komputer. Terdapat beberapa kelebihannya, yaitu pertama, mudah dikembangkan, kedua, penggunaan kabel sedikit, ketiga, tata letak topologi linear sederhana dan mudah, keempat, topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Selanjutnya ada beberapa kekurangannya juga. Yang pertama, kepadatan trafik data cukup tinggi, kedua, keamanan data tidak terjamin. Selanjutnya adalah topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan berbentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hibrid. Terdapat beberapa kelebihannya, yaitu pertama, bersifat fleksibel, yang kedua, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Terdapat beberapa kekurangannya juga. Yang pertama adalah proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Kedua, manajemen topologi hibrid sangat sulit dilakukan. Ketiga, biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Topologi selanjutnya adalah topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Terdapat kelebihannya, yaitu pertama, biaya instalasinya sangat murah, kedua, proses instalasinya mudah, ketiga, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Terdapat beberapa kekurangannya juga, yaitu adalah sangat sulit dikembangkan, security dalam topologi ini sering bermasalah, proses troubleshooting termasuk rumit. Selanjutnya adalah topologi star. Seperti namanya, susunan topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambung ke node lainnya. Karakteristik topologi star adalah yang pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Yang kedua, bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator hub kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak. Yang ketiga, sangat mudah dikembangkan. Terdapat juga beberapa kelebihannya, yaitu satu, mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer termasuk tidak akan membuat mati ke seluruh jaringan star. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Selanjutnya juga ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal beroperasi. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Yang ketiga, jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Selanjutnya adalah manfaat jaringan komputer. Yang pertama, dengan adanya jaringan komputer, kita bisa berbagi resource tanpa harus kendala oleh jaringan. Yang kedua, untuk menjaga dan memudahkan manajemen keamanan data perusahaan yang penting. Yang ketiga, jaringan komputer sangat memudahkan dalam berkomunikasi antar tim maupun orang yang letak geografisnya berbeda secara cepat. Penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa mengenal batas waktu juga tempat. Yang terakhir adalah membantu kegiatan manusia menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya, terdapat dampak positif dari jaringan komputer. Yang pertama, search engine di internet adalah sistem pencarian informasi terbaik yang tersedia.
Kedua, internet menyediakan beberapa sarana komunikasi yang paling efektif di antara orang-orang, misalnya email dan pesan singkat. Yang ketiga, internet memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi dengan klien dan pelanggan mereka lebih cepat dan efisien. Yang keempat, berkat internet, orang bisa mengambil tindakan dan menghindari keadaan buruk. Yang kelima, internet telah memungkinkan pertukaran gagasan dan materi ilmuwan. Terdapat juga beberapa dampak negatifnya, yaitu pertama, untuk bisa menggunakan jaringan lebih baik, maka dibutuhkan biaya untuk mempersiapkan network lainnya. Yang kedua, biaya manajemen dan maintenance juga perlu diperhatikan oleh tim IT profesional agar bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang ketiga, adanya lalu lintas yang tidak bisa terkontrol dengan baik, maka bisa saja terjadi aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Yang keempat, adanya ancaman dari keamanan jaringan. Yang kelima, kecanduan jaringan sosial dapat mengganggu cara hidup dan aktivitas profesional seseorang. Presentasi kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.